Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri Nur Aprilia dengan C278 sebagai praktikan dari mata kuliah SISDP atau Sistem Informasi Sumber Daya Perairan. Pada Labcom hari ini sebagai Labcom ujian praktikum, saya akan menceritakan sedikit tentang spasial analisis atau analisis spasial yang sudah saya pelajari selama semester genap ini. Oke, untuk spasial analisis ini kita menggunakan yang namanya tentang data spasial. Jadi data spasial ini merupakan salah satu item dari informasi, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, yang termasuk itu ada tentang permukaan bumi maupun eh, objek-objek yang terdapat di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan juga di bawah atmosfernya. Nah, untuk prosesnya ini terdapat tentang analisis spasial. Nah, analisis data spasial ini jadi kita mengolah data yang berupa data spasial yang mana merupakan sekumpulan metode untuk menemukan dan menggambarkan tingkatan atau pola dari sebuah fenomena spasial sehingga dapat dimengerti dengan lebih baik dan juga kita mendapatkan informasi yang lebih mudah dimengerti oleh penggunanya. Dari data yang kita olah ini kan merupakan data spasial. Sedangkan sumber data spasial ini bisa didapatkan dari data tubular, data survei, foto udara, citra satelit, dan peta analog. Nah, untuk citra satelit itu apa sih? Jadi, citra satelit ini menggunakan sensor satelit untuk dapat merekam kondisi atau gambaran dari permukaan bumi yang berupa peta. Nah, kalau untuk peta analog ini merupakan jenis data versi awal dari data spasial, jadi bentuknya ini peta analog yang disimpan dalam bentuk kertas maupun film. Sedangkan foto udara ini merupakan salah satu sumber data yang banyak digunakan untuk menghasilkan data spasial selain dari citra satelit. Lalu data tabular ini berfungsi sebagai atribut bagi data spasial. Jadi data ini umumnya berbentuk tabel. Contohnya itu dapat dari data sensus penduduk maupun data ekonomi. Data survei yang terakhir ini merupakan data yang merupakan hasil dari pelaksanaan survei ataupun pengamatan langsung di lapangan. Jadi dari sumber kelima data ini dapat menghasilkan data spasial yang nantinya dapat kita olah menjadi analisis data. Oke, untuk analisis data spasial ini terdapat langkah-langkah ya. Yang pertama di sini kita akan melakukan langkah yang pertama yaitu interpolasi, yang mana interpolasi ini digunakan untuk menduga nilai pada lokasi yang datanya tidak tersedia ataupun tertutup. Jadi dari interpolasi ini kita dapat dengan jelas mendapatkan nilai-nilai pada lokasi tersebut. Walaupun lokasi ini tidak tersedia ataupun masih tertutup. Nah, yang kedua ini kita dapat melakukan masking, yaitu gunanya itu untuk memperjelas peta yang akan dianalisis dengan anotasi dan simbologi memiliki tujuan agar peta itu mudah dibaca. Nah, proses masking ini dalam aplikasi QGIS yang biasa kita gunakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan max layer tanpa plugin dan max layer dengan plugin. Jadi hasil dari proses masking ini berupa data raster. Yang ketiga, selanjutnya itu kita melakukan reclassify atau mengklasifikasi kembali suatu data spasial menjadi data spasial yang baru dengan menggunakan kriteria tertentu. Jadi, reclassify ini salah satu fungsi dari analisis spasial untuk mengklasifikasikan atau mengklasifikasikan kembali suatu data spasial menjadi data spasial yang baru. Jadi ada perubahan suatu klasifikasi ke klasifikasi lainnya. Jadi kayak mengkerucutkan klasifikasi gitu. Selanjutnya kita melakukan vectorize, yaitu mengkonversi data raster yang dihasilkan dari proses masking dan telah diklasifikasi menjadi data vektor. Jadi dalam singkatnya vectorize ini mengubah data raster menjadi
data vektor. Yang terakhir, kita perlu melakukan yang namanya overlay, yaitu teknik menempatkan satu peta di atas peta lainnya dan ditampilkan pada kanvas peta dalam SIG. Jadi kita menumpuk beberapa layer gitu ya. Jadi dalam beberapa layer kita tumpuk biar menjadi rangkaian peta yang sempurna gitu. Nah, untuk overlay sendiri ini terdapat menjadi dua, yaitu overlay union dan overlay intersection. Nah, untuk overlay union ini, semua lapisan tuh dapat terlihat ya, contohnya peta penggunaan tanah, peta jaringan lahan, itu overlay union. Nah, kalau overlay intersection ini menunjukkan sebagian kenampakan yang berpotongan, contohnya peta jenis tanah Pulau Kalimantan, peta ditambah dengan peta provinsinya gitu. Jadi nanti terdapat peta jenis tanah Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi bisa kita tumpuk dan dijadikan jadi satu kesatuan yang sudah sempurna. Nah, untuk kerjanya sendiri, saya dan teman-teman MSP 57 sudah belajar untuk menghasilkan ini ya, visualisasi parameter kesesuaian di Teluk Bumbang, di Teluk Bumbang. Jadi dari 5 langkah yang sudah kami laksanakan, kita mendapatkan hasil seperti ini. Jadi hasil visualisasi parameter kesesuaian ini pada peta Teluk Bumbang, kita menumpuk layer yaitu overlay terhadap parameter pH, salinitas, DO, kecepatan arus, suhu, kecerahan, nitrat, fosfat ke dalam perairan dan juga substrat dasarnya. Nah, jadi dari penumpukan layer atau overlay yang sudah kita lakukan ini bakal menghasilkan garis penanda parameter melalui beberapa proses yang sudah kita lakukan itu. Nah, jadilah hasil seperti ini, seperti pada gambar di tersebut. Oke, selanjutnya juga kita melakukan analisis IKW. Nah, dari analisis spasial Teluk Bumbang ini, kita mendapatkan tabel atribut yang menunjukkan besaran nilai total dan besaran skor dari setiap parameter, serta nilai IKW dan keterangannya. Nah, nilai rata-rata IKW ini yang kita dapati mendekati 100, yang mana menunjukkan dari indeks kesesuaian wilayah di Teluk Bumbang ini sangat sesuai dengan lapangnya. Jadi, keterangannya ini SS sangat sesuai. Jadi, dengan parameter-parameter ini, kemungkinan di Teluk Bumbang sesuai. Jadi, kita bisa melakukan analisis spasialnya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.